Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita mata pelajaran fikih ya kelas 1. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran fikih sudah dimulai ya. Nah, oke teman-teman, boleh dibuka bukunya ya, buku fikih. Halaman 22. Di sini materinya adalah menjelaskan tata cara bersuci. Nah, oke teman-teman, Ibu jelasin ya. Di sini cara membersihkan seperti contoh di atas ya, yang kemarin kita sudah jelasin ya teman-teman ya. Buang air kecil, buang air besar adalah dengan menggunakan air ya sampai bersih ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini ada istinja ya, ada kata istinja. Istinja itu artinya bersuci ya teman-teman. Jika tidak ada air, dapat menggunakan benda ya, benda lain yang disebut dengan istijmar ya, seperti batu ya, sekurang-kurangnya itu 3 buah teman-teman ya. Nah, di sini caranya boleh digosokkan pada bekas najis yang sampai bersih ya. Jadi digosokkan najis itu sampai bersih ya, digosoknya pakai batu ya, teman-teman. Nah, di sini beristinja atau bersuci tidak boleh menggunakan yang pertama makanan, yang kedua tulang belulang binatang, yang ketiga itu kotoran binatang yang sudah kering ya. Jadi itu bersuci tidak boleh menggunakan tiga tersebut ya teman-teman, yang sudah ibu sebutin. Nah, di sini sedangkan cara membersihkan najis adalah yang pertama najis ringan. Nah, teman-teman, ini contoh najis mukhafafah ya. Cara mensucikan najis mukhafafah. Mukhafafah itu artinya ringan ya. Jadi najis ringan. Yang pertama kita lap dulu nih teman-teman. Ini air kencing bayi yang umurnya belum genap 2 tahun ya, yang masih ASI saja ya. Caranya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Habis itu kita langsung percikan airnya saja teman-teman. Nah, setelah dipercikan airnya lalu kita usap lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Yang kedua itu najis sedang. Nah, ini contoh mensucikan najis mutawasito ya. Mutawasito itu artinya sedang. Jadi mensucikan najis sedang ya. Dilihat ya teman-teman ya. Tadi itu ada kotoran hewan ya teman-teman ya. Sudah dibersihkan kotoran hewannya. Setelah dibersihkan kita langsung pakai sabun ya, biar sifat-sifat najisnya itu hilang, maksudnya baunya kayak gitu ya teman-teman. Setelah pakai sabun ya, setelah itu kita pakai air ya teman-teman. Setelah lantainya sudah bersih ya, kita langsung siram saja pakai air ya pada bagian yang terkena najis. Setelah itu baru kita usapkan lagi ya. Usapkan lagi yang tadi sudah kita kasih air. Nah, ini bentuk yang sudah suci ya teman-teman ya. Nah, terus yang najis berat. Nah, teman-teman, ini contoh najis mughaladhah ya, mughaladhah atau najis berat ya. Nah, di sini kita ibaratkan ibu kena kotoran ya, kotoran dogi atau kotoran babi ya. Langsung kita mulai ya teman-teman. Cara mensucikannya, yang pertama basuhan pertama, lalu basuhan yang kedua, terus basuhan yang ketiga, nah basuhan yang keempat, nah basuhan yang kelima. Nah, setelah itu kita langsung taburkan saja ya. Yang pertama taburkan debu atau tanah ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok yang di tempat yang terkena najisnya itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau sudah ditaburkan atau gosok ke tempat yang terkena najis, setelah itu kita bilas ya teman-teman ya. Kita bilas. Nah, setelah bilas itu basuhan yang ke-6 dan yang ke-7 ya teman-teman ya. Nah, itu
Contoh yang kedua itu air dicampur dengan debu atau sampai warnanya gelap ya. Nah, kita juga bisa pakai tanah ya teman-teman ya. Setelah itu kita bilas deh. Nah, itu baru sudah suci. Ini tanda sudah suci ya teman-teman. Sampai sini materi hari ini Ibu cukupkan ya teman-teman dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.